Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada semester 1 ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Pertama, materi mengenai berita. Kedua, materi mengenai iklan. Kemudian ketiga, mengenai teks eksposisi. Keempat, mengenai puisi. Dan terakhir, mengenai teks eksplanasi. Kali ini akan membahas materi mengenai berita. Sebelum Bapak menjelaskan materi ini, Bapak ingin menjelaskan ke kalian semua. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menentukan unsur-unsur berita, mampu meringkas dan menyimpulkan berita, kemudian menemukan struktur dan kaidah berita, dan terakhir menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Sebelumnya Pak sebutkan, simak video ini sampai selesai karena di akhir video nanti akan Bapak beri latihan ya, latihan. Nah, untuk itu simak baik-baik penjelasan dari Bapak. Pengertian berita adalah laporan peristiwa, fakta atau pendapat atau opini yang aktual atau terkini, menarik dan penting. Nah, jadi berita itu intinya harus berupa fakta. Jadi kalau fiksi tidak bisa digolongkan sebagai berita. Nah, yang dimaksud dengan pengertian berita adalah suatu laporan cepat mengenai peristiwa terbaru dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Berita dapat disajikan dalam bentuk surat kabar, radio, siaran TV, maupun media online. Atau arti lain dari berita yaitu suatu informasi mengenai fakta atau sesuatu yang sedang terjadi. Itu. Kita masuk ke syarat berita. Berdasarkan pengertian berita di atas, dapat disimpulkan syarat berita adalah sebagai berikut. Nah, itu ada poin-poinnya, kita lihat. Pertama, merupakan fakta. Nah, yang Pak sebutkan tadi. Berita haruslah berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Jadi kalau ditulis bukan berdasarkan fakta, itu tidak bisa digolongkan ke dalam berita. Itu karena itu syarat dari berita itu harus berupa fakta. Kedua, atau selanjutnya, terkini. Artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. Nah, kemudian seimbang. Nah, harus seimbang. Artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Nah, jadi tidak boleh berita itu istilahnya berat sebelah ya. Tidak boleh memihak pada satu orang atau orang yang lain gitu. Jadi harus seimbang apa adanya. Nah, kemudian lengkap. Berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita sebagaimana akan kita bahas nanti di bawah ini ya. Kemudian menarik. Nah, harus menarik berita. Artinya berita harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Berita dapat dikatakan menarik bila bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya, berkaitan dengan tokoh terkenal, berkaitan dengan kejadian penting, humor, aneh, luar biasa atau bersifat konflik. Nah, di sini Bapak coba contohkan, misal berita tentang artis yang memakai narkoba. Nah, itu tentu beritanya lebih menarik daripada orang-orang biasa saja. Nah, itu kemudian terakhir sistematis. Berita seharusnya disusun secara sistematis, urutannya jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi berita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita ke jenis-jenis berita. Yang pertama, strike news. Nah, ada strike news. Apa itu strike news? Strike news merupakan berita langsung, ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Umumnya sebagian besar
bagian halaman depan surat kabar berita, kabar berisi berita seperti ini. Jenis dari berita straight news dibagi menjadi dua. Ya, jadi straight news ini dibagi lagi menjadi dua. Pertama, hard news, kemudian soft news. Nah, kita lihat nih pengertiannya. Hard news merupakan hard news merupakan berita yang memiliki nilai lebih, berkualitas dan terupdate. Karena sangat penting, maka harus segera disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Biasanya berita-berita bersifat khusus atau dapat juga mengenai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ini misalnya seperti berita tentang gempa bumi, atau tsunami, atau apa lagi misalnya, gunung meletus. Nah, hal ini, peristiwa ini harus segera disampaikan. Nah, ini bisa digolongkan, yang contoh yang Bapak sebutkan tadi bisa digolongkan ke dalam hard news ya. Nah, itu. Kemudian nomor 2, soft news merupakan berita pendukung, berita yang ringan dan nilai beritanya di bawah hard news. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke depth news. Merupakan berita yang mendalam. Berita ini dikembangkan secara mendalam dan tujuannya untuk lebih mengangkat suatu permasalahan secara lebih mendalam. Nah, kemudian ada investigation news, merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang dilakukan dari berbagai macam sumber. Investigation news hampir mirip dengan depth news. Bedanya, pada depth news hanya melaporkan peristiwa yang terjadi secara mendalam saja. Oke, selanjutnya interpretive news merupakan berita yang dikembangkan dengan pendapat maupun penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Kemudian baru ada opinion news, merupakan berita tentang pendapat seseorang, misalnya pendapat mahasiswa, pejabat, para ahli mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke bagian berita. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Pertama ada headline, dapat disebut juga sebagai judul. Umumnya dilengkapi juga dengan anak judul, yang fungsinya untuk memudahkan para pembaca supaya dapat segera mengetahui peristiwa apa yang akan disampaikan dalam menonjolkan berita tersebut dengan dukungan grafik supaya lebih menarik. Nah, headline itu istilahnya judul, bagian kepalanya gitu, kepala berita. Kemudian deadline. Biasanya deadline terdiri dari nama media massa, tempat peristiwa, dan juga tanggal terjadinya peristiwa. Tujuannya untuk menunjukkan tempat peristiwa dan inisial dari media massa yang menyampaikan berita. Kemudian lead merupakan unsur yang sangat penting dalam berita, karena dapat menentukan apakah isi dari berita tersebut akan dibaca atau tidak oleh masyarakat. Dapat dikatakan juga sebagai inti suatu berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita, tapi secara ringkas. Biasanya disebut dengan teras berita dan ditulis pada paragraf pertama. Itu bagian lead. Kemudian baru body atau body, merupakan bagian tubuh berita. Isinya peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dalam bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Body dapat disebut juga sebagai bagian perkembangan berita. Baru kita masuk ke sifat-sifat berita. Nah, berita memiliki sifat yang diantaranya baru atau aktual, penting, kemudian akibat, jarak, emosi. Nah, baru atau aktual, peristiwa yang baru memiliki nilai lebih untuk dijadikan berita jika dibandingkan peristiwa yang sudah lama terjadi. Nah, ini ya, seperti yang Bapak katakan tadi, kecelakaan yang terjadi yang menewaskan 20 orang misalnya, tapi terjadinya 5 tahun yang lalu. Nah, itu tidak aktual, tidak bisa kurang unsur beritanya, sifat-sifat beritanya kurang gitu ya. Nah, kemudian penting.
Suatu berita akan dianggap penting jika peristiwa atau hal-hal tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Jadi intinya suatu berita harus yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, kemudian akibat suatu peristiwa menjadi berita karena dapat berakibat atau memiliki dampak. Nah, dampak masyarakat atau pembaca akan lebih tertarik dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka untuk dijadikan berita daripada peristiwa yang terjadi di tempat jauh. Nah, kemudian emosi. Sesuatu akan menjadi berita jika saat dikabarkan akan membuat emosi seperti marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur berita. Nah, unsur berita itu biasanya kita sebut dengan 5W 1H. 5W, what, why, when, where, dan how. 1H ya. Maksudnya what, apa? Apa yang sedang terjadi? What ya. Siapa? Siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Why, mengapa? Mengapa peristiwa atau hal tersebut dapat terjadi? When, kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Where, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? How, bagaimana? Bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Nah, itu merupakan unsur-unsur dalam berita. Nah, kali ini kita jelaskan sampai situ ya. Di pertemuan berikutnya kita jelaskan lagi bagian-bagian yang lain lagi setelah ini. Nah, untuk itu seperti yang Bapak bilang di awal tadi, kalian akan Bapak beri tugas atau latihan. Kalian kan sudah memiliki LKS, sudah dibagikan kemarin. Jadi segera buka LKS-nya, kerjakan di halaman 3. Nah, ini halaman 3. Tuh. Kerjakan tugas mandiri di halaman 3. Itu ada 5 soal. Nah, di situ ada 5 soal, baca dan pahami baik-baik apa soal atau pertanyaannya. Kemudian dijawab. Dan jawabannya itu ditulis di buku latihan. Kemudian kalian foto ya, nanti bisa kirim ke WA grup ya, WA grup. Nah, nanti akan Bapak presensi satu-satu yang sudah ngumpul dan yang belum ya. Nah, baik, untuk pertemuan pertama ini Bapak kira cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.